Fa innahu dzanbu 'inda ahli thariq. Kalau ngomong guru kita tuh hebat, tapi itu sama dengan 5. Kenapa? Why? Antum ngomong begitu, kalau dalam ilmu filsafat di kampus boleh nggak? Oh bagus, harus begitu. Tapi dalam ketasawufan, kalau ingin rohaninya usul kepada Allah, gagal nggak? Maka disebut zanbun inda ahli thariq. Ini dosa menurut ahli thariqah. Wala yash'ur bihi ghairuhum, tapi tidak dirasakan selain ahli thariqah. Menurut ahli fikih enggak. Secara fikih boleh enggak ngomong? Kenapa nih Buya nyuruh-nyuruh saya zikir ya Hayyu Qayyum? Emang saya kurang zikir selama ini? Gitu. Gitu ya? Ya. Kenapa Buya nih enggak terima saya talqin? Apa saya kurang soleh? Gitu. Ada, saya enggak usah sebut, suami istri Kiai Bunyai datang ke Abuya yang di Banten, Abuya Dimyati. Itu Abuya yang sebenarnya, kalau kita nih Buya-buyaan, Buya sonong Buya asli itu ya. Abuya Dimyati nggak mau talqin suaminya, yang ditalqin istrinya. Pulang-pulang baru suaminya ngeh, kenapa aku nggak ditalqin? Ternyata ada sir yang disampaikan gurunya. Si Kiai merasa dirinya Kiai waktu ditalqin, maka nggak ditalqin. Sedangkan istrinya Kiai merasa dirinya murid, maka dia mau, maka gurunya mau terima. Gitu ya. Itu terjadi loh, bukan kejadian sekarang baru-baru itu ya. Fa inna at-tariq kullaha adabun wa ta'dib. Karena thariqah itu pada dasarnya semuanya adab dan latihan adab. Ya, ajaran adab. Nah, kenapa kita harus beradab ke guru? Coba, kalau orang ketemu Nabi Muhammad SAW, mungkin beradab nggak? Belum tentu. Arab Badui beradab nggak sama Rasulullah? Muhammad, gitu kan? Allahumma arhamni wa Muhammadah, wala tarham siwana. Berdiri dia belah tuh saf. Dia katakan, ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, selain kami jangan disayangi. Masuk, ada lagi satu lagi, Arab Badui ini Nabi ini ujiannya paling berat. Jadi Buya-buya nih jangan emosi kalau ada orang kurang ajar itu ya. Emang dia kurang ajar, kurang diajar. Nah mau gimana lagi? Jangan kita marah orang kurang ajar kok. Berarti dia perlu diajar. Dan kalau kita emosi, jangan kita sama dia. Ya, Rasulullah SAW masuk, orang ini masuk lalu nanya, Aina Muhammad? Yang namanya ente ini pada yang Muhammad siapa? Itu sahabat pada gini semua, takut, nggak berani, nggak ada yang berani nunjuk. Sahabat tuh memandang Nabi minta izin dulu dalam hatinya, ya Allah, ya Rasulullah, izinkan ke pandangan kau. Nggak ada yang berani. Sayyidina Abu Hurairah nggak berani mandang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nggak ada yang berani. Maka antum nggak pernah lihat hadis detail diriwayatkan dari Abu Bakar, Nabi wajahnya begini, nggak ada yang detail. Paling mereka hanya berikan satu sisi, dua sisi. Yang ada itu umum ma'bad karena dia ya koplak tuh, mak koplak itu. Ya. Tapi berkat kekoplakannya kita jadi tahu sketsa wajah Nabi Muhammad SAW ya radhiyallahu anhu min ba'bad. Ya kalau sahabat koplak kan berkah kan, kalau ente koplak gak ada berkahnya. Ya. Karena kita, siapa tahu antum dapat keberuntungan ketemu wali-wali Allah, ya, ketemu orang-orang soleh. Ya, faman ta'addama ma'a hadrati syekhi. Siapa yang beradab kepada gurunya, ta'addaba ma'a hadratillah. Sebelum kalimat ini ada kalimat ta'addaba amama hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah terlatih beradab di depan gurunya, dia akan terlatih beradab di depan sang maha guru Nabi Muhammad SAW. Barulah dia terlatih beradab berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Nabi Muhammad tua nggak tadi? Tua ya? Tua banget ya? Ya. Maka para nabi semuanya memanggil beliau
dengan ya syafi'ana, wahai pemberi syafaat kami, ya, wahai penolong kami. Minta tolong itu ke siapa? Kalau anak-anak lagi main, dia minta tolong ke siapa? Ayah, ayah, ya manggil ayahnya itu, ya. Waman asa'al adab ma'hadrati syaihi asa'al adab ma'hadratillah. Ya, siapa yang buruk adab di depan gurunya, pasti buruk juga di depan Nabi, apalagi di hadapan Allah. Kenapa? Allah pernahkah terlepas darinya? Allah pernah jauh gak? Allah pernah jauh? Ada pernah jauh Allah? Ya. Terus ngapain tawassul kalau Allah nggak jauh? Tawassul itu bagian dari adab. Tawassul bagian dari adab. Adabuna, adabul murid, ya. Karena antum kenal Allah berkah Sayyidi Syekh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakmul syaikhun fi maqam at-tarbiyah hatta yunaqishal murid fil adab ma'ahu aw ma'allahi ta'ala munaqashatal jalis jalisahu. Wah, ini paling berat ini, ya. Ini yang disebut thariqah ruhiyah. Tidak sempurna seorang syekh dalam maqam tarbiyah, maqam mendidik muridnya, sampai dia mendidik muridnya fil adab ma'ahu, dalam beradab kepadanya atau bersama Allah, munaqashatal jalis jalisahu, sebagaimana seorang yang teman duduk menguji teman duduknya. Ya, maksudnya apa? Langsung tiktokan, diuji di tempat, kejebak nggak? Ya, nanti ada contoh-contohnya, ya. Fahum ya'lamun kulla man arada dukhula hadratin min al-hadarat kulla man arada dukhula hadratin min al-hadarat, ya, ta'addaba bi tilka, gitu kali ya. Ya. Man arada, ini ada salah cetak nih kayaknya Bu ya. Ya. Apa saya yang salah baca? Coba baca Bu ya. Fahum ya'lamun kulla man arada, siapa saja yang ingin masuk ke hadrah minal hadarat. Benar ya? Fahum yu'allimun. Oke. Mereka mengajari siapapun yang ingin masuk ke hadrah, adab-adab daripada hadrah. Jadi ada hadratus syuyukh, ada hadratul rasul, ada hadratul malaikah, ada hadrah ilahiyah. Jadi boleh nggak ila hadratillah ya zikirnya? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadrat, boleh nggak kirim Fatihah gitu? Kita kan dikritik sama orang dulu, ya. Boleh-boleh aja. Itu kan izin minta masuk. Ilahat boleh, walaupun di riban gak dipakai ya secara zahir, tapi kalau batin antum pribadi boleh pakai. Tapi secara thariqah yang kita bagi ya yang standar-standar. Ya, thariqah diribat kan thariqah mu'tabar lah. Ya. Bisa dicek sanad-sanad kita ya. Dan thariqah mu'tabar itu ada 3 jenis. Ya. Satu bersanad, satu uwaisyah, satu khidriyah, dan ada semua di kitab. Ya. Tarekat Idrisiyah itu khidriyah. Tarekat Tijani itu metode khidriyah, tapi dia langsung ngambil kepada Sayyidina Muhammad. Itu metodenya metode khidriyah namanya. Kalau di kitab Khatmul Aulia, mungkin orang Tijani nggak sepakat dengan istilah ini, nggak apa-apa. Tapi secara istilah keilmuan itu, maka kami tetap kirim Fatihah kepada Hadratus Syekh Sidi Ahmad Tijani. Ya, karena bagi kita dia bukan milik satu kelompok, bagi kita itu milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana Sidi Muhammad Al-Karim Saman menyebut thariqahnya Muhammadi, begitu juga Sidi Ahmad Tijani menyebutnya Ahmadi, Muhammadi, ya. Idrisi juga menyebut thariqahnya Ahmadi, Muhammadi. Fama nafarat nafsuhu min munaqashati syaikhihi illa min asyiqqa'illah, ya. Jadi TikTok nih langsung di depan ini langsung diuji. Tersinggung nggak? Ini mohon maaf. Ini beberapa banyak orang yang tersinggung di tempat ini dan dapat ngaji lagi.
Ayo, yang tersinggung lah ya. Ada yang tersinggung nggak? Tersinggung nggak, Nelly? Buya tersinggung nggak, Buya? Atau senang disinggung? Min sa'adatil murid. Ciri-ciri murid yang dia bahagia sampai wusul, dia senang ditegur karena dia merasa, berarti guruku perhatian. Berarti dia ngerti rahmah gurunya. Kalau guru ente ngomong terus tersinggung, berarti dia bukan gurumu lagi. Ya, istighfar segera, ya, tobat segera. Saya pernah ngalamin hal itu berkali-kali dan saya minta ampun kepada Allah. Allah kemudian perbaiki lagi, baru kita maqamat kita naik lagi. Ya, jadi kalau guru nyindir itu menyembuhkan, itu sama kayak mijit bagian yang sakit dibenerin. Punggung darahnya nggak jalan, dibekam. Bekam itu sakit nggak? Sakit. Tapi anak yang dibekam habis itu dia badannya enak. Paham maksudnya? Ya. Jadi jangan tersinggung kalau disinggung guru. Bu Yasmin ini kan paling sering nyinggung orang, Bu Aldom ini. Aneh perhatiin kan video-videonya. Gila nih orang. Tapi kirain orang tambah kabur malah tambah rame. Pak Gesang tambah rame aja. Ya. Udah tauhid kirainnya tersinggung, Dayat alhamdulillah datang. Seharusnya Dayat ini udah pergi nih kalau orangnya ego, karena S2 kan. Magister kan. Harusnya dia akan mikir ya. Itu juga bisa baca gitu. Tapi kalau dia murid dia nggak begitu. Ya kita lihat aja beberapa bulan ini, per tahun ini, insya Allah ya, semoga aman. Apa? Insya Allah apa ya? Amin. Jadi bisa lewat langsung, bisa duduk bareng, gitu. Ya. Jadi guru pun diuji. Ini banyak yang protes sama saya, ya beberapa waktu. Kami tuh maunya ngaji-ngaji, zikir-zikir aja, Bu ya, nggak mau diuji. Ya, enak bener itu fasilitasnya. Maunya cuma dikasih asupan makanan rohani, zikir, nggak mau diuji. Ujian itu adalah cara guru membersihkan kotoran di kolbu supaya ilmu itu tambah berkembang di kolbu. Kalau nggak begitu, nggak berkembang, dia stagnan begitu aja. Ya, nanti tersinggung nggak nih? Serius? Wah, kayaknya nggak jadi berangkat nih kayaknya. Ya. Wa kana yaqulu la tujasilu syekh illa bil adab. Lalu beliau mengatakan, ya, janganlah kamu bermujalasah, bermajlis dengan syekh kecuali dengan adab. Faqad asa'a qaumun al-adab ma'a syekh famuqitu wa muhiya ismuhum min diwani ahli al-iradah. Sungguh beberapa orang bersikap buruk adabnya terhadap guru mursyid, famuqitu, lalu mereka dimurkai Allah, wa muhiya ismuhum, dihapus namanya dari daftar diwan ahlul iradah, daftar orang yang berhak disebut ahlul iradah. Jadi antum ini murid ini dari atas katanya apa? Iradah. Jadi Allah itu ternyata mempunyai daftar orang-orang ahli ilmu, penuntut ilmu, khususnya para murid-murid ahli ma'rifat itu disebut diwan ahlil iradah. Yang siapa yang tidak beradab, maka namanya nggak ada di situ. Maka lambat laun orang ini pasti hilang dari majelis. Makanya guru itu yang sudah arif billah, dia nggak nyari murid. Karena siapa yang namanya tertulis di situ pasti datang. Beda dengan dakwah. Kan? Jadi tasawuf itu tidak didakwahkan seperti dakwah tauhid, dakwah fikih. Tasawuf itu jodoh siapa yang berhak dia jemput, karena dia kesadaran, ilmu kesadaran. Ya, jauh-jauh ya, dari mana aja pasti datang. Dari luar negeri ada yang datang kan ngaji tasawuf Mabuya ini kan. Dari pelosok mana juga datang. Waktu dulu kita waktu awal-awal pandemi pakai motor dari Bandung, siapa namanya itu? Kang Ahmad dulu. Masih kontak gak?
Udah jarang ya, ya mungkin sudah ketemu guru lain kali ya, alhamdulillah. Tapi kita lihat dia dari jauh-jauh, dari mana? Dari Bandung ke sini naik motor berapa jam itu? Ya kalau dari Padang ke sini naik pesawat mah enak dia. Dari Kaltara dia ke sini kan naik pesawat dia. Kalau naik pakai perahu baru, keren tuh. Dulu orang Betawi, kata guru saya, orang Betawi kalau habis ngaji di sini, mereka ingin menambah ilmunya, mereka datang ke Banjar. Mereka datang ke Banjar. Kenapa? Ternyata Syekh Nawawi Bantani bersanad ke ulama Banjar. Ya, orang Betawi kan sanadnya ke Banten. Banten, Syekh Nawawi Bantani yang ngambil lagi ke sana. Ya.